Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah di pagi hari yang mendung ya, yang cukup dingin ini. Mudah-mudahan hati kita tidak menjadi dingin ya, tapi insya Allah semakin kuat semangat kita untuk thalabul ilmi. Istiqomah di Masjid Istiqomah. Pada hari ini Sabtu pekan yang ketiga ya, kebetulan bagian saya membahas berkaitan dengan Kitabus Sirah. Babnya sekarang yang catatan saya itu bab yang ke-21. Idza'u Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya ya. Bab 21 itu difotokopikan karena bagi Bapak Ibu yang belum memiliki bukunya ya. Saya cari PDF-nya tidak ketemu, jadi ya sudah saya fotokopikan bukunya. Bapak Ibu sudah ketemu itunya? Aduh. Yes. Ya. Idza'u Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan orang-orang Quraisy menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu bapak sekalian, tema sekarang berkaitan dengan perlakuan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabat ketika Rasulullah SAW mendakwahkan Islam. Jadi ketika Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, Rasulullah mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan. Rasulullah SAW mendapatkan perlakuan yang menyakitkan, bahkan dari keluarganya sendiri. Ya, ini masa-masa sebelum Rasulullah SAW diperintahkan hijrah ke Madinah. Bagian yang pertama, akhadat Quraisyun. Ada Bapak Ibu? Ada ya. Akhadat Quraisyun tu'dhi ar-rasula. Orang-orang Quraisy mulai melukai Rasulullah SAW. Wa tastahzi'u bihi, dan mulai memperolok-olok Rasulullah SAW, khususnya idza dzahaba ila shalah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menuju tempat sholat. Di mana Bapak Ibu kira-kira ketika di Mekah? Di Masjidil Haram. Ba'da an ra'at, tatkala orang-orang Quraisy melihat istimraruhu fi da'wati, Rasulullah SAW terus menerus melakukan dakwahnya, wa difa'i ammihi anhu, dan perlindungan pamannya terhadap Rasulullah SAW. Siapa pamannya Rasul, Bapak Ibu? Abu Thalib. Jadi orang-orang Quraisy merasa tidak nyaman ketika membiarkan Rasul melaksanakan dakwahnya ya. Mulailah mereka menyakiti Rasul, memperolok-olok Rasul, terutama sekali ketika Rasul hendak menjalankan ibadah sholat di Masjidil Haram ya. Yang kedua, wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah SAW yuqabiluhum bil hilmi.
Rasul menghadapi perilaku tidak menyenangkan dari orang-orang Quraisy itu, Rasul menghadapinya dengan perasaan lembut, wasabri dengan sabar, walutfi dengan lemah lembut, wal afwi dengan pemaaf. Wa kana asyaddahum, dan yang paling keras di antara orang-orang kafir Quraisy izaan li rasuli, melukai Rasul, Abu Jahal. Yang pertama siapa ibu bapak sekalian? Abu Jahal. Wa Abu Lahab, yang kedua Abu Lahab. Wa Uqbah bin Abi Mu'aitin, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan Walid bin Mughirah. Ya. Jadi yang diantara bangsawan-bangsawan kafir Quraisy yang banyak melukai Rasul dan teramat menyakitkan bagi Rasul, itu perlakuan kasar yang dilakukan oleh 4 orang yang utama, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aitin, sama Walid bin Mughirah. Ya, nanti kita bahas satu-satu itu ya Bapak Ibu sekalian. Faqadin taqaballahu, maka Allah membalas, min jami'il mustahziina ba'dal hijrah. Maka Allah membalas. Jadi yang membalas bukan Rasul, tapi Allah yang akan membalasnya. Yang keempat nih Bapak Ibu sekalian, maka Allah membalas perlakuan orang-orang bangsawan Quraisy melukai Rasul itu ba'dal hijrah, setelah Rasulullah hijrah. Faminhum, balasan yang Rasul lakukan kepada bangsawan Quraisy yang melukai Rasul, man kutila, ada yang terbunuh ketika perang Badar, di antaranya Abu Jahal. Wa minhum, di antara mereka pun juga man ahlakatul amrad, yang mati karena penyakit. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah Istiqomah, Masjid Istiqomah, ya. Perlakuan buruk yang diterima oleh Rasulullah SAW dari bangsawan kafir-kafir Quraisy, Rasul menghadapinya dengan lemah lembut, dengan kesabaran, dengan pemaaf. Rasul pasrahkan perlakuan kafir Quraisy itu kepada Allah. Maka Allah lah sendiri yang menghukum mereka. Ada yang terbunuh ketika perang, terutama perang Badar. Ada juga yang meninggal karena penyakit. Itu bab yang ke-21. Bapak Ibu, saya 2 bab ya. Sekarang yang kedua, Iza'u Quraisyin lis-sahabah, perlakuan menyakitkan orang-orang kafir Quraisy terhadap para sahabat. Bapak Ibu yang 22 ada? Ada ya? Yang pertama sekarang, lamma ra'at Quraisyun, tatkala orang-orang kafir Quraisy melihat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha azizan muhtaraman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang yang mulia dan seorang yang terhormat. Jadi Bapak Ibu, orang-orang kafir Quraisy ketika melukai Rasul, Rasul menyikapinya dengan proporsional, bukan menambah Rasul hina, tapi Rasul bertambah mulia. Rasul disakiti bukan jadi hina, tapi Rasul bertambah mulia. Ketika Rasul disakiti terus bertambah mulia, sehingga sasaran mereka
sudah tidak lagi ke Rasul. Tapi ke siapa? Yaitu kepada para sahabatnya. Jadi ketika mereka melukai Rasul, Rasul justru menjadi azizan muhtaroman, seorang yang mulia dan terhormat. Imtana'u an azahu, orang-orang kafir Quraisy berhenti melukai Rasul. Jadi semakin dihinakan itu bukan semakin jadi rendah, tapi semakin dihinakan Rasul semakin mulia. Ya. Yang kedua, wa aqbalu ala ashabihi bil izai. Maka orang-orang kafir Quraisy mereka merubah strateginya melukai Rasul dengan apa? Dengan mengarahkan perbuatan menyakitkannya kepada para sahabat. Jadi ketika sama Rasul mah disakiti terus bertambah mulia, akhirnya mereka merubah strateginya menjadi para sahabat yang disakiti. Mereka pikir mudah-mudahan ketika sahabat-sahabat yang dicintai oleh Rasul disakiti, Rasul berpikir untuk berhenti dari dakwahnya. Gitu ya. Walasiyama mustad'afina, terlebih para sahabat yang lemah. Alladzi la nasirahum, yang tidak ada pembela. Jadi seperti hamba sahaya Bilal bin Rabah, ya. Nanti siapa yang mau membela Bilal bin Rabah? Kalau Rasul dibela sama siapa Bapak Ibu? Sama pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Bahkan istrinya Rasul, Siti Khadijah, adalah seorang bangsawan yang terhormat, ya. Tapi ketika hamba sahaya, siapa yang akan melindunginya? Tidak ada yang melindunginya. Sehingga mereka leluasa untuk melukai sahabat-sahabat yang lemah, yang tidak ada pembelanya. Yang ketiga sekarang, fakhodat kullu qabilatin tu'adzibu man aslama minha. Maka mulailah setiap kabilah orang-orang kafir Quraisy itu, maka mulailah mereka tu'adzibu, menyiksa man aslama minha, orang-orang yang mulai masuk Islam. Jadi mereka sekarang mah tidak lagi sasaran yang ke Rasul, tapi setiap kabilah yang di antara kabilah itu ada yang masuk Islam, maka kabilah itu wajib untuk melukai, menyakiti para sahabat yang masuk Islam itu. Dengan cara apa? Bil habsi, dengan cara dimasukkan penjara. Wal dorbi, dengan cara dibukul. Wal ju'i, dengan tidak diberi makan. Wal atosi, tidak diberi minum. Hatta sara wahidu minhum, sampai salah seorang di antara sahabat yang dilukai oleh orang-orang kafir Quraisy itu la yastati'una julusa, yang sampai-sampai saking jahatnya para sahabat itu sudah tidak lagi mampu duduk. Lamun orang kalau kita tidak mampu duduk karena apa Bapak Ibu? Paling bisulannya. Reste Pak Haji nggak bisa duduk, paling naon? Bisulan. Kunaon cenah? Ieu cenah bisul Gusti. Para sahabat mah sanes bisulan. Apa? Perlakuan menyakitkan. Ya. Sampai tidak bisa duduk. Ya. Wala yadri ma yaqulu min siddatil azabi, sampai kata penulis nih, sampai tidak tahu harus berkata apa. Sulit untuk melukiskan min siddatil azab karena pedihnya, kerasnya siksaan itu. Jadi sudah sulit ngagambarkan kumaha gitu ya. Jadi para sahabat ketika masa periode awal di Mekah, para sahabat sampai disiksa,
Sampai penulis bingung kudu kumaha nuliskan begitu menyakitkannya gitu. Wa min uzziba. Nah, wa mimman uzziba. Dan di antara yang mendapatkan perlakuan yang begitu berat di kalangan para sahabat, yaitu siapa? Siapa Bu yang pertama, Pak? Bilal bin Rabah. Ya. Yang kedua, Ammar bin Yasir. Ya, nanti ada kisahnya ya Bapak Ibu ya. Nanti saya kisahkan bagaimana perlakuan menyakitkan yang diterima oleh Bilal, bagaimana perlakuan yang menyakitkan diterima oleh Ammar bin Yasir, wa akhuhu, dan saudara Ammar bin Yasir, wa abuhu wa ummuhu, ayah dan ibunya, wa Khabbab bin Amarat, dan Khabbab bin Amarah. Ya, jadi 2 bab Bapak Ibu ya. Cok. Kurang 2 bab ya. Kurang bahas. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ngantuk ya. Ustaz cenah ieu mah tiris kieu. Raos nama Ustaz bantal sareng simbut kopi deh. Aduh, subhanallah. Semakin sulit Ibu Bapak ya, semakin besar pahalanya ya Mas ya. Ya. Oke. Satu-satu ya. Nih. Sekarang saya akan bahas dalam kitab aslinya. Kalau yang tadi itu mukhtasornya ya, Khulasah Nurul Yakin. Yang Bapak Ibu dipegang Bapak Ibu sekalian itu adalah mukhtasornya, ringkasannya. Ini kitab aslinya, Nurul Yakin. Ibu Bapak, semoga Allah menjadikan Bapak Ibu ahli surga ya, dengan semangat talabul ilminya ya. Bapak Ibu, di antara perlakuan yang Rasulullah terima setelah Rasulullah SAW istiqomah dalam menjalankan tugas dakwahnya, yaitu dilakukan oleh Abu Jahal. Abu ya, Bapak Ibu terang Abu Jahal? Hoyong kenal sareng Abu Jahal? Kayak kenalkeun. Hoyong tepang jeung Abu Jahal alim? Alim. Bisi hoyong tepang atuh. Abu Jahal mah di neraka tapi itu nanya. Ya. Ibu bapak, Abu Jahal itu adalah bangsawan yang paling membenci Rasul. Ya. Abu Jahal itu adalah bangsawan yang paling membenci Rasul. Ketika Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, Abu Jahal yang pertama kali berinisiatif untuk melukai Rasul. Qala yauman, Abu Jahal pernah berkata, "Ya ma'syarar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, inna Muhammadan qad ata matara min aibi dinikum wa satmi alihatikum wa tasfihi ahlamakum." Hai orang-orang Quraisy, tidakkah kau perhatikan bahwa Muhammad telah membuat aib agama kalian, telah menistakan, menjelek-jelekan Tuhan-Tuhan kalian, dan telah membodoh-bodohkan sesembahan kalian. Wasabba aba'akum, dan Muhammad itu telah menghina orang tua kalian. Itu ya Bu. Itu ucapan siapa Bapak Ibu? Ucapan Abu Jahal. Sampai dia berkata, "Ini uahidu, aku berjanji, kalau seandainya aku bertemu dengan Muhammad, aku akan lempar dia dengan batu." Ya Bapak Ibu ya, sebagitunya. Wah, mun panggis ya, gitulah barunya. Bakating kunaon? Keheul. Ya.
Jadi Abu Jahal itu dia memprovokasi, ya. Jadi tidak hanya dia juga provokasi orang-orang kafir Quraisy supaya sama-sama melukai Rasul. Apa yang dia lakukan? Dia berkata, ya Bapak Ibu, ghadan, besok aku akan tunggu Rasul di depan Ka'bah. Sehingga ketika, bukan Rasul ya, aku akan tunggu Muhammad di depan Ka'bah. Sehingga kalau seandainya Muhammad itu ada sedang sholat, aku akan pukul dengan batu ini. Bapak Ibu, Abu Jahal mah tidak hanya lisan, tapi apa yang dia ucapkan dia lakukan. Sehingga dia langsung melakukan itu, Bapak Ibu. Setelah ada di kumpulan itu, dia berdiri di depan Ka'bah, hendak mau melukai Rasul dengan batu yang ada di tangannya. Tapi ketika Rasul sholat, diam saja ya. Pas mau masuk, tiba-tiba ada seekor unta yang menghalangi Abu Jahal. Abu Jahal ketakutan, sehingga dia lari. Kemudian nanya orang-orang Quraisy, kenapa Anda lari? Kenapa Anda lari? Kemudian Abu Jahal berkata, sesungguhnya aku ketika mau melakukan niatku melukai Muhammad, tiba-tiba ada unta yang terus menghalangiku dan mengejar-ngejarku. Sampailah kisah itu kepada Rasul, dan Rasul berkata, itulah malaikat Jibril yang menghalangi supaya Abu Jahal tidak melukai Rasul. Jadi ibu bapak, ketika melakukan dakwah kemudian ada kesulitan, itulah kenikmatan dakwah. Bu, Pak, Abin Naros, bapak dengan ibu rumah tangga ayah anu tos 50 tahun ayahnya eta ketika rumah tangga teh lurus-lurus tidak? Tidak. Ada yang menyakitkannya tidak? Ada yang membahagiakannya? Ibu bapak, kalau ibu bapak rumah tangga lurus-lurus, adem ayem, tidak ada riak gitu ya, seru tidak? Tidak, bosan cenah geus atosanna gitu sih. Tapi ketika rumah tangga itu ada riak-riaknya, semakin ada riak-riak itu, maka semakin sonok ka istrina, sonok ka suamina. Jadi semakin indah perjalanan hidup itu. Ya. Tapi kalau riak-riaknya itu terlamat banyak, ya, atuh bubar eta. Kalau guru saya sering gini Bu, ngenasehati, ya, ya, Bu, Pak, guru saya sering. Bapak Ibu, makanan apa yang paling nikmat dimakan oleh orang Sunda? Sambal lalap, betul tidak? Betul. Ibu, makanan Sunda lalaban, tidak pakai sambal, enak ente? Ente cenah asa kurang gitu ya bajinya. Jadi ujian hidup itu ya sambal lah gitu, akan semakin nikmat makan ketika ada sambalnya. Udah nyebutnya. Bahkan ada makanan, ada restoran, payuna teh kunaon? Ku sambalna. Aya teh? Naon coba? Pak Haji uning atuh? Abdi mah da jarang tuang di luar jadi teu apal. Pokokna mah aya we lah. Jadi ada rumah makan yang lakunya teh karena sambalna.
mahal kumargi ada sambal itu ya, sambal hejo cenah jeung sok nu ngadadak-dadak cenah nikmatnya. Tah ibu bapak maaf ya, tapi kita makan ketika ke rumah makan itu jangan makan sambalnya atuh. Iya oge sambalna teh nikmat. Ah cenah abi mah dek tuang jeung sambalna we hungkul. Iya atuh kumaha ieu teh? Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena kalau kita makan sambal mules moal. Mules atuh. Jadi lamun urang makan sambal wae mencret atuh gitu mah. Nah, sambal mah teu kedah seueur, nu penting nikmat. Gitu ya. Jadi ketika ujian terus datang ke kita harus introspeksi, itu aya naon. Ya, Bapak Ibu. Sehingga wajar ketika ujian itu terus datang, Rasul akhirnya dengan para sahabat hijrah ke mana? Ke Madinah. Kenapa? Karena kalau terus saja kita diam ketika dilukai, atau seperti kita makan sambalnya aja, mencret lama-lama. Ya, jadi Bapak Ibu ya, itu seperti itu. Nah Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu, tadi yang pertama perlakuan siapa? Abu Jahal. Sekarang perlakuan yang kedua, siapa yang paling menyakitkan? Abu Lahab. Bapak Ibu, ada satu hadis yang menjelaskan bagaimana perlakuan Abu Lahab kepada Rasulullah SAW. Padahal Abu Lahab itu adalah paman Rasul. Jadi Abu Lahab itu siapa Bapak Ibu? Paman Rasul. Jadi kalau Abu Thalib juga sama paman Rasul, tapi nyaahna luar biasa Abu Thalib. Abu Lahab mah berbalik 180 derajat. Dia mah justru benci sekali kepada Rasulnya. Ya. Suatu ketika Bapak Ibu, Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat. Ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat, Abu Lahab itu dibantu dengan istrinya. Dia membawa kotoran unta. Ketika Rasul sujud, kotoran unta itu disimpan di pundakna. Ibu bayangkan, ibu sujud, kotoran muncak-cak mahnya, cak-cak, kotoran cak-cak tahu nggak Bu? Kecil. Iya onta, apal kotoran onta? Ya, sapato sapi kan itu. Sampai Rasul, ibu bapak sekalian, Rasul tidak bangkit dari sujudnya. Bapak Ibu, kenapa Rasul tidak bangkit dari sujudnya? Haneut gitu, aduh haneut kieu ya. Haneut gitu Pak Ibu. Ya, ieu cenah anyar keneh ieu mah ya. Si kotoran ontana teh Pak Haji. Haneut gitu ya. Jadi, kenapa Bapak Ibu Rasul tidak bangkit? Sahabat yang lain tidak ada yang berani membantu Rasul. Barulah ketika Fatimah, siapa Fatimah? Putri Rasul, putri perempuan Rasul. Fatimah lah yang membersihkannya. Fatimah membersihkan kotoran itu sampai Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya. Bahkan Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, dia melempar juri di sepanjang jalan Rasul ke Masjidil Haram. Dilempar. Ibu bapak jangan dibayangkan sekarang banyak lampu ya. Dulu mah pakai apa tuh? Sampai Rasul teh kudu ka ibadahnya tapi menjauhi rintangan. Makanya kalau seandainya Anda bawa bapak dengar adzan Allah hayya 'alas shalah ya, cimebrek we di bumi ya. Tah nu kitu mah kudu di banjur Bu. Ieu teh hayang jadi solehah, hayang jadi soleh gitu. Ibu hayang suamina solehah atau soleh? Soleh atuh pura ku solehah. Tah
Kalau suami soleh mah ke masjid. Kalau ibu anak lakinya ingin soleha, ingin soleh, soleh atuh. Amun di bumi mah soleha. Ibu bapak, Rasul itu ke masjid sambil menghindari duri yang ada ditebar oleh istri Abu Lahab. Makanya kalau kita ayah hujan sakedih girimis, nah teka masjid Pak Ustad hujan, Rasul mah duri. Pak Ibu, saya nanya nih, boleh saya nanya enggak? Boleh. Saya mah boleh nanya ke ibu, bapak. Asal ibu jangan nanyaan ke saya ya. Ya, bapak ibu. Kenapa? Mana laki-laki dan perempuan sholat ke masjid yang diutamakan siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Daukan bapaknya laki-laki. Ya mas ya. Laki-laki. Kenapa laki-laki itu harus sholat ke masjid? Halo. Oh nyanyi kadia. Abid wajah mah kadi itu tapi kadi ngadep nabu. Ya. Pak, kenapa bapak harus ke masjid? Bapak Ibu, berapa pahala sholat berjamaah di masjid? 27 berbanding 1. Kenapa laki-laki harus sholat ke masjid? Jadi kalau ibu punya anak laki-laki, kalau ibu punya suami ke masjid, kenapa? Karena laki-laki itu dia harus bertanggung jawab menanggung amal anak-anak dan istrinya. Ya, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin, laki-laki ya, dan kalian akan ditanya terhadap orang yang dipimpin kalian. Laki-laki kan pemimpin, dia akan ditanya perilaku istrinya, dia akan ditanya perilaku anak-anaknya. Anakna aya 5 anak. Istrina aya 4 anak. Pak hajinya. Jadi istiqomah apa istiqomah? Gitu ya. Ya. Kalau istri terhadap perilaku suaminya ditanya tidak? Tidak, Pak. Istri mah suaminya berbuat dosa misalnya, istri itu tidak akan banyak ditanya. Ayahnya berbuat dosa, anaknya tidak akan ditanya. Tapi kalau seorang suami, istrinya berbuat dosa, anak-anaknya berbuat dosa, tetap we nu bakal ditanya mah siapa? Suami. Ya. Anaknya 5 anak. Istrina hiji. Tong dibahas deui nya, keep silent gitu mah. Bisa aya nu komplain soalnya. Tah, Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena seorang suami dia bertanggung jawab terhadap anak-anak dan istri. Pahalanya 27 banding hiji. Belum setiap langkah kaki dari rumah ke masjid, semakin banyak langkah kaki semakin besar pahalanya. Ustaz, abi mah kanu motor setiap ngagas. Gitu ya. Ustaz, abdi mah Ustaz, hayo pokoknya ke masjid gitunya. Kenapa seperti itu? Karena dia harus punya amal lebih. Dia harus punya amal lebih untuk mengcover kalau seandainya anak dan istrinya melakukan kesalahan. Kalau dianya defisit amal, kurang amalnya, anak istrinya melakukan dosa, mau nutupan di mana? Paling dosa anaknya ke anjeunna. Itulah mengapa seorang laki-laki mah diusahakan sholatnya ke masjid. Bapak Ibu, ya, ibu punya anak, sok ke masjid. Kenapa? Karena kelak anak laki ibu yang laki-laki itu akan nikah, dan kalau sudah terbiasa ke masjid, dia menjadi ahli masjid. Rasul gitu, ya.
Jadi kayak mau ibu ada anak laki-laki, kita mah di bumi weh, monok moek di kamar ketika azan, cok ke masjid. Hoyong naon, sabulan full 5 waktu di masjid, hadiahanku ibu. Itunya, kenapa? Harus terbiasa dia ke masjid. Nah, ibu bapak, Rasulullah sekalipun semakin berat ujiannya, Rasulullah SAW ke masjid, berat Rasulullah teh, tapi tidak jadi surut Rasul tidak ke masjid. Ke masjid betul. Bapak ibu ya, mudah ada seperti sepajaya, terus jamaah, subhanallah. Mudah-mudahan semakin banyak 27 derajat 5 waktu silaturahmi dengan jamaah yang lain, ada rezeki infak sedekah, mundal pahala. Ya, insya Allah. Ibu siap? Carogena anu di bumi sina ka masjid. Bapak hoyong di kartu naon? Itu entong ketangnya. Ya, ibu-ibu itu Abu Lahab. Ya. Bahkan Abu Lahab mah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat naon? Allah. Juga jadi pertanyaan, Bu. Ari surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab dengan Abu Lahabnya payunan mana? Surat Al-Lahab dengan Abu Lahabna payunan mana? Ya, teu aya. Ieu teh acan korna teh acan sami ya. Duluan mana? Abu Lahab dulu lahir baru ada surat Al-Lahabnya atau surat Al-Lahabna heula? Pak Haji sok riweudna tampil di TV Istiqomah. Ibu bapak, Al-Quran itu kan turunnya langsung Pak, ya, dari Allah ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah baru munajaman ke Rasulullah. Sama siapa? Sama malaikat Jibril. Berarti surat Nahl. Harus Pak Haji tah. Hebat Pak Haji mah. Jadi surat Nahl Bu. Berarti Abu Lahab teh cenah aya nya. Kumaha tah Abu Lahab teh cenah aya? Wah, atuh Abu Lahab mah tos nasibna kursi gitu. Nah, orang-orang sekuler, orang-orang liberal, cara untuk mendistorsi, merusak pemahaman umat Islam sehingga gitu. Teu adil cenah Allah. Abu Lahab belum ada. Halo. Ibu nundutan teh teh? Misi gitu nundutan, abi mah da kulem. Ya. Tah, Ibu Bapak. Kenapa dalam surat Al-Lahab tidak disebut nama aslinya? Ya, disebut Abu Lahab. Jadi Abu Lahab naon? Apa artinya Bapak Ibu? Bapak yang membara-bara gitu kan ya? Abu Lahab itu api yang membara-bara. Artinya apa? Kalau di dalam Al-Quran tidak disebut nama aslinya, berarti setiap zaman, setiap masa akan terlahir orang-orang yang berkarakter seperti Abu Lahab. Itu disebut nama aslinya. Beda kalau Nabi Ibrahim disebut namanya, berarti sudah tidak akan terlahir lagi Nabi Ibrahim selanjutnya. Nabi Musa disebut namanya, tidak akan terlahir. Tapi kalau yang disebutnya itu adalah laqabnya atau kunyahnya, sifatnya, maka ada kemungkinan setiap masa, setiap zaman akan terlahir Abu Lahab gaya baru. Yang dia berusaha dengan isinya menghalangi dakwah Islam. Ya, seperti itu. Sehingga kalau dalam Al-Quran disebut Abu Lahab, kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan setiap masa, setiap zaman pasti aja ada yang menghalangi dakwah itu. Ya, Ibu Bapak itu Al-Lahab. Kemudian
Yang selanjutnya ya. Kemudian yang selanjutnya kepada Uqbah ya. Nah, kalau Uqbah siapa Bu? Uqbah bin Abi Mu'aitin. Uqbah itu kana jarusani li Rasulillah. Uqbah itu tetangga kedua dengan Rasul. Jadi kalau Abu Lahab juga tetanggaan dengan Rasul, Bu. Jadi Abu Lahab juga tetanggaan dengan Rasul. Abu Lahab mah sok ngalemparin kotoran ke rumah Rasul. Ke pintunya, lemparin gitu ya. Bu, mun ibu aya tetangga siga gitu bakal kumaha? Diontrok gitu ya. Nah, ini Uqbah bin Muhit itu tetangga juga dengan Rasul. Karena jarusani li Rasul. Jadi tetangga teh Abu Lahab musuh gerat Rasul. Kemudian Uqbah juga sama. Bahkan suatu saat Uqbah pernah mau mengadakan yang namanya keduri ya. Ada satu acara sehingga mengundang semua bangsawan Quraisy. Di antara yang diundang adalah Rasulullah. Rasulullah juga demikian diundang. Kemudian Rasul berkata, "Wallahi la aqulu ta'amaka hatta tu'mina billah." Jadi Rasul mah dijadikan ketika ada acara itu, Rasul dijadikan tempat untuk dakwah. Demi Allah, saya tidak akan makan makanan kamu kecuali kamu iman ke Allah. Gitu ya. Ucapan Rasul ke siapa Bapak Ibu ini? Kepada Uqbah. Uqbah ketika Rasul berkata demikian, dia merasa terhina. Karena kalau di kebiasaan orang-orang Arab, kalau disuguhi makanan, ada yang tidak makan, itu teh seperti menghinakan. Bu ya. Jadi kalau ada tamu datang teu ditoel-toel acan. Naon ieu teh maksudna gitunya. Hayang dibungkus sanes. Hayang dibungkus we siga ibu-ibu wae sanes. Artinya menghinakan. Ya. Sehingga Uqbah berkata, kalau engkau tidak memakan, selama hidup saya tidak ridho bertemu denganmu. Dari situlah terus mengintimidasi Rasul. Ya, di depan bangsawan yang lain. Bahkan saking bencinya Uqbah ke Rasul, Uqbah nginginti Rasul. Ketika Rasul sholat ke Ka'bah, Uqbah nginginti Rasul sambil membawa seutas tali. Ketika Rasul sholat di depan Ka'bah, dijerat, ditarik sekeras-kerasnya, ya. Di sini disebutkan fawadwa sabau fi unuki Rasulillah. Uqbah mencekik Rasul dengan bajunya. Fahannaqau hankon syadidan, sampai Rasulullah SAW itu hampir tidak kuat. Jadi dicekik. Fa'aqbala Abu Bakar, maka Abu Bakar melihat. Fa'akhoda bimankibahi wadafuhu. Kemudian Abu Bakar menghalang ngambil barangkali ya, mengambil baju dari Uqbah itu. Kemudian berkata, "Ataktuluna rajulan, apakah engkau hendak membunuh? Ayyakula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum." Apakah kau mau membunuh seorang laki-laki yang berkata, "Tuhanku adalah Allah"? Nah, gara-gara eta hungkul Anda membunuh orang ini. Dia tidak pernah melukai Anda, dia tidak pernah menipu Anda. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu Uqbah. Kemudian Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu adalah salah satu bangsawan yang cerdas. Walid bin Mughirah, dia pernah dibacakan ayat Al-Quran sampai Walid bin Mughirah dia
terkesima. Ini bukan syair, ini bukan buatan manusia, tapi ini indahnya sangat luar biasa. Orang-orang sampai menyangka bahwa Walid bin Mughirah ini dia akan masuk Islam. Namun Walid bin Mughirah, Bapak Ibu sekalian, dia meyakinkan bahwa dirinya masih terhadap keyakinan agama nenek moyangnya. Kemudian dia berpikir, Walid bin Mughirah, bagaimana caranya supaya orang-orang tidak terpengaruh dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi Walid bin Mughirah hampir terpengaruh itu, ya, dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Seperti Umar bin Khattab ketika membaca dibacakan surat Toha itu, ya. Jadi Walid bin Mughirah juga demikian, sehingga dia bersiasat, Muhammad adalah seorang kahin, seorang tukang ramal. Kemudian orang-orang kafir, mana mungkin Muhammad disebut tukang ramal, karena Muhammad mah tidak pernah meramal. Salah kamu, Walid bin Mughirah. Kemudian Muhammad mah tukang dusta. Orang-orang membantah, tidak mungkin kita nyebut Muhammad tukang dusta, karena seumur hidup Muhammad tidak pernah berdusta. Akhirnya bagaimana Walid bin Mughirah supaya menjelekkan Rasul? Walid bin Mughirah berkata, Muhammad itu ma huwa illa syahirun, dia itu seorang penyihir. Baru nanya, bagaimana Muhammad itu seorang penyihir? Karena amma ra'aitumuhu, bukankah kamu perhatikan bifarqi baina rajulin wa ahlihi, Muhammad itu dia telah memisahkan antara seorang dengan keluarganya, antara suami dengan istrinya, antara anak dengan orang tuanya. Bukankah itu perlakuan sihir? Gitu ya. Itu Walid bin Mughirah. Bahkan Walid bin Mughirah itulah yang menginisiasi mengumpulkan kafir-kafir Quraisy untuk bernegosiasi dengan Abu Thalib, minta izin supaya Abu Thalib menyerahkan Rasulullah SAW dan diganti dengan pemuda yang lain. Itu ide siapa? Walid bin Mughirah. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, disitulah jam seberapa ya nak? Sabar menit deui Pak Ibu. Tong lame-lame teuing atunya teh cai di dieu oge. Nuju saumkeun kita. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya. Sekarang sahabat-sahabat Rasul. Bapak Ibu ya. Bagaimana perlakuan kafir-kafir Quraisy terhadap sahabat-sahabat Rasul? Yang pertama, Bapak Ibu, perlakuan kafir Quraisy terhadap sahabat-sahabat Rasul, ini saya baca dalam kitab aslinya, ya, terhadap Bilal bin Rabah. Bapak Ibu sering mendengar kisah Bilal bin Rabah ya. Siapa majikan Bilal bin Rabah? Umayyah. Ya, Umayyah itu adalah majikan Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah dia berikrar syahadat, maka Umayyah ketika itu dia melukai Bilal bin Rabah. Bilal dilucutkan bajunya, kemudian dicambuk, tidak hanya dicambuk, kemudian Bilal dipoe, ya, dijemur di terik yang panas. Tidak itu juga, bahkan Bilal disimpan batu di atas tubuhnya. Dan Bilal tidak diberi makan, Bilal tidak diberi minum. Bilal hanya diminta oleh Umayyah supaya berkata, Tuhanku Lata Uzza. Tapi apa yang diucapkan Bilal, Bapak Ibu? Ahad, ahad, ahad. Semakin Bilal mengucapkan ahad, ahad, bukan semakin ringan siksaannya, justru semakin berat. Para sahabat tidak ada yang berani menghentikan perbuatan dari Umayyah ini. Ya. Kenapa tidak mau berani menghentikan? Karena Bilal itu adalah hamba sahaya Umayyah. Ya. Akhirnya para sahabat mendatangi siapa? Bapak Ibu, yang membebaskan Bilal bin Rabah siapa? Abu Bakar.
Abu Bakarlah yang datang, kemudian bernegosiasi. Ya Umayyah, berapa Anda mau menjual Bilal bin Rabah? Sehingga Umayyah dijadikan kesempatan menghargakan Bilal bin Rabah dengan harga yang sangat mahal. Dibeli tidak oleh Abu Bakar? Dibelilah oleh Abu Bakar dengan harga yang mahal. Sehingga Abu Bakar Bapak Ibu mendapatkan jariah pahala terus dari Bilal bin Rabah. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang diterima oleh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, Bapak Ibu, Ammar bin Yasir itu tidak hanya dirinya, tapi ibunya dan ayahnya pun juga, serta saudaranya juga sama. Ibu dan ayahnya itu dimasukkan ke dalam api yang sangat menyala-nyala. Bahkan Ammar bin Yasir dipanaskan besi kemudian ditempelkan di tubuhnya. Bapak Ibu ya. Ditempelkan di tubuhnya. Sampai Ammar bin Yasir, saking beratnya siksaan yang dihadapi oleh Ammar bin Yasir dari orang-orang kafir Quraisy, Ammar bin Yasir sampai berkata-kata kufur. Ya, jadi Ammar bin Yasir sampai berkata-kata pemurtadan. Sehingga ketika Ammar bin Yasir mengucapkan kata-kata kufur itu, berhenti itu siksaan dari orang-orang kafir Quraisy itu. Tersebar aja di karangan para sahabat, Ammar bin Yasir murtad. Sehingga turunlah ayat Al-Quran, dalam surat An-Nahl ya, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya. Jadi ayat Quran surat An-Nahl ini mengklarifikasi bahwa Ammar bin Yasir dia mengucapkan kata-kata kufur itu bukan karena itikat dalam hatinya, tapi dalam keadaan terpaksa. Kalau terus-menerus Ammar bin Yasir mempertahankan secara lisan keimanannya seperti halnya Bilal bin Rabah, maka Ammar bin Yasir akan mengalami nasib seperti nasib ayahnya, nasib ibunya, dan nasib saudaranya. Ya, disinilah ketika dalam keadaan terpaksa Ammar bin Yasir mengucapkan kekufuran, tapi oleh Allah tidak dinilai ucapan itu, karena mengucapkan itu dalam keadaan terintimidasi. Ya, seperti itu. Bahkan Bapak Ibu, kisah yang lain dialami oleh Khabbab bin Aras. Ya, Khabbab bin Aras itu Bapak Ibu disiksa dengan besi yang panas, kemudian ditempel ke setiap bagian tubuhnya. Jadi besi itu dipanaskan, tempelkan, nyeri tak? Nyeri, tempelkan terus. Ketika sudah reda, biarin, nanti tempelin lagi besi panas. Ya. Akhirnya Khabbab bin Aras itu datang ke Rasul. Ya Rasul, berdoa kepada Allah supaya orang-orang Quraisy itu menghentikan perbuatan yang menyakitkan diriku. Jadi ngadu ka sahabu Khabbab teh, Pak, ka Rasul. Bagaimana Rasul menanggapinya? Rasul berkata seperti ini. Ya. Jadi Khabbab datang ke Rasul. Ala tad'u wahalana ya Rasul, tidakkah kau berdoa kepada Allah buat kami gitu. Kami telah mendapatkan perlakuan yang begitu kasar dari orang-orang kafir Quraisy. Faqa'ada alaihissalam, maka Rasul duduk muhmaron dengan memerah wajahnya. Kemudian berkata, innahu kana man qablakum, tidakkah kau perhatikan orang-orang sebelum kalian? Layam satu ahadukum bi amsatil hadidi, mereka itu disisir dengan sisir dari besi yang sangat panas. Cikpu disisir tinu besi anu panas. Lamun orang disisir pakai naon Pak Ibu? Plastik. Ngameh naon? Ngameh kasep, ngameh geulis. Iya mah sampai-sampai Ibu kulitnya saja terbakar.
disisir dengan besi yang panas, disebutkan oleh Rasul sampai maduna azmihi min lahmin wasobin, sampai terkelupas kulit dari tulangnya. Ya. Wa yudau min saru ala farqi ra'sihi. Kemudian ada orang-orang sebelum kalian yang disimpan gergaji di atas kepalanya. Fayusakku ma yasrifu dzalika andinihi. Kemudian digergaji sampai terbelah dua bagian tubuhnya. Namun tidak pernah menanggalkan keyakinan. Ya. Sak Bapak Ibu, Nabi siapa yang digergaji oleh orang-orang Bani Israel? Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Jadi ketika Khobab bin Aras minta ke Rasul supaya didoakan, ku Rasul henteu. Jangan. Kenapa? Karena surga Anda dari situ. Gitu ya? Surga Anda dari situ. Kalau Anda sabar, Anda akan mati dalam keadaan mati syahid. Bukankah kita ingin mati syahid? Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi Rasul untuk menguatkan para sahabat bahwa dalam dunia dakwah, dalam menjalankan perintah itu tidak mudah. Ada sahabat orang-orang sebelum kalian yang disiksanya seperti apa? Dengan besi yang panas, kemudian disisirkan ke dalam tubuhnya. Si besi itu ketika nempel, ketika ditarik, tidak hanya kulitnya, tapi dengan daging-dagingnya. Lepas dagingnya dari tulangnya. Bahkan ada orang-orang yang soleh yang digergaji tubuhnya dibagi dua hanya untuk mempertahankan akidah. Namun mereka tidak pantang menyerah. Lamun orang kasiksa datang ke Ustadna nyairos kitu bakal kumaha? Cenah Ustad mateng teuing kan. Abi nu ngalaman lain Ustad gitu urang. Tapi Rasul mah tidak. Para sahabatnya sudah kuat keimanannya. Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya baca di sini dalam kitab Fiqh Syirah, kenapa Rasulullah SAW dan para sahabat mengalami siksaan yang begitu pedih. Pernah saya baca satu nasihat dari Buya Allahu Yarham Buya Nasir. Dr. Muhammad Nasir pernah menasihati kepada kami para kader-kader dakwah dalam bukunya ya, bahwa kalau kita melakukan kegiatan dakwah kemudian kita mendapatkan satu hambatan, kita mendapatkan satu ujian, maka yakin apa yang kita lakukan itu ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melakukan dakwah lurus wae, lancar lurus banglus, tidak ada halangan, kita muhasabah diri. Apa yang kita lakukan teh ridoin teh ku Allah. Karena dalam sejarah kegiatan dakwah itu senantiasa ada berhadapan dengan kesulitan. Gitu ya. Itu pesan siapa Bapak Ibu? Bapak Muhammad Nasir. Supaya apa? Menguatkan kita, spirit kita, bahwa dalam berdakwah itu bukan hal yang mudah. Ya. Bapak Ibu, di sini disebutkan nih, kenapa Rasulullah SAW dan para sahabat diberikan ujian seperti itu. Yang pertama, anna awalu sifatil insan fid dunya annahu mukallifun ay annahu mutalibun min qibalillahi azza wa jalla ma fi kalfawas masaq. Bahwa yang pertama yang dibebankan kepada Allah kepada seorang hamba adalah dia akan mendapatkan kesulitan. Bapak Ibu sholat subuh pas nuju tunduh nah, rawasan mana? Rawasan disimbut, rawasan gugah. Carang sholat rasaan mengawasan keneh disimbutnya. Tapi Bapak Ibu tiris oge kudu sholat ya. Bapak Ibu mau kurban, ieu artos kurban 3,5 juta, ieu hayang piknik
Ini mah teu kenging pikniknya. Ibu hoyong gentos TV misalnya atau HP, mana iya, aduh, cenah ieu mah kurban weh, kurban. Gitu ya. Diuji seperti itu. Jadi ya, semakin ujian berat berarti semakin bernilai kualitas kita. Ujian itu didapat yang kedua supaya Allah dan Rasulnya tahu mana yang imannya betul dan mana yang munafik atau orang-orang yang hanya mengejar keduniaan semata. Ya. Jadi awal-awal ujian itu supaya nanti terfilter mana nu imannya kuat dan mana yang dia hanya sekedar untuk mencari keduniaan saja. Ya. Jadi ujian-ujian itu yang Allah berikan kepada kita. Pertama adalah supaya menguatkan diri kita bahwa semakin ujian itu kita hadapi dengan kesabaran, akan semakin bernilai kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, ahasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu menyangka akan masuk surga? Walamma ya'tikumul mislul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu menyangka akan masuk surga padahal belum sampai kepadamu ujian seperti ujian-ujian orang-orang sebelum kalian? Ya, diterangkan tadi, ada yang sampai dikuliti tubuhnya masih dalam hidup sampai terpisah antara kulit, daging dan tulang. Ada yang digergaji sampai terpisah terbagi dua. Bahkan ada yang dilempar ke dalam api yang membakar. Siapa Bapak Ibu? Nabi Ibrahim. Ya. Jadi Bapak Ibu, semoga Allah melindungi kita ya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Ujian yang kita hadapi sejatinya adalah untuk melihat kualitas kita. Kalau seandainya emas itu dibiarkan tanpa disepuh dia akan kusam. Tapi ketika dibakar maka emas itu akan kelihatan kemurniannya. Ya, begitu juga. Ya. Namun mudah-mudahan ujian kita tidak seberat ujian-ujian yang umat-umat sebelum. Kalau kita pasrah kepada Allah, kemudian kita taat kepada Allah, kita yakin Allah tahu yang terbaik buat diri kita. Ya, Ibu Bapak, itu dua tema yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti pertemuan selanjutnya berkaitan dengan hijrah Rasul ke Madinah. Ya, jadi hijrah Rasul ke Madinah. Kemudian mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah yang dihadapi oleh Rasul dan para sahabat. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap istiqomah ya, dan Bapak Ibu selama tinggal di masjid ini Allah berikan pahala dan doa dari malaikat. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka, kasihanilah mereka. Dan mudah-mudahan kumpulan kita ini kumpulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia dikumpulkan di tempat yang Allah ridhoi, dan di akhirat pun juga semoga Allah mengumpulkan kita di tempat yang Allah ridhoi. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi dan Allah berikan kesehatan buat kita semua. Hatur nuhun Ibu Bapak sadayana. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.